Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Data Science yang mencakup 3 pembahasan utama, yaitu regresi, klasifikasi, dan clustering. Secara umum, seluruh pengerjaan dilakukan melalui tahapan data science yang sistematis, mulai dari pra-pemrosesan data, pembangunan model, evaluasi, hingga analisis hasil. Setiap soal menggunakan dataset yang berbeda, namun pendekatan analisis yang digunakan tetap konsisten. Pada soal yang pertama, kami membahas permasalahan regresi menggunakan dataset Woman vs Price. Tahap awal yang saya kerjakan adalah data cleaning, yaitu membersihkan dataset dengan menghapus kolom yang tidak relevan seperti ID unik dan menangani missing value agar data siap digunakan untuk analisis. Setelah data dibersihkan, saya melakukan exploratory data analisis untuk memahami karakteristik data. Pada tahap ini dianalisis fitur-fitur numerik yang sering dihitung korelasinya dengan harga sepatu untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap harga. Tahap selanjutnya adalah fitur engineering yang saya kerjakan dengan mengubah fitur kategorial menjadi numerik, menggunakan encoding, serta mengelola deskripsi produk menjadi fitur numerik berdasarkan panjang teks. Dataset yang telah disiapkan kemudian saya bagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% dan 20% menggunakan random state tetap, sehingga hasil eksperimen dapat direproduksi. Pada tahap ini, saya membangun 2 model regresi, yaitu linear regression dan random forest regression, menggunakan data latih untuk mempelajari hubungan antara fitur dan harga sepatu. Kedua model tersebut kemudian saya evaluasi menggunakan data uji dengan metrik R⁻² dan RMSE untuk membandingkan performa masing-masing model. Berdasarkan hasil evaluasi, saya melakukan analisis untuk menentukan model terbaik serta mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap harga sepatu melalui fitur importance pada model random forest. Pada soal kedua, kami mengerjakan klasifikasi tabular menggunakan dataset akademik mahasiswa. Tahap pra-pemrosesan data saya kerjakan dengan memisahkan fitur dan label target, menangani missing value, serta mengubah fitur kategorikal menjadi numerik. Setelah data siap, saya membangun 2 model klasifikasi, yaitu logistic regression dan random forest classifier, menggunakan data latih. Selanjutnya saya melakukan standarisasi fitur numerik, khususnya untuk logistic regression, serta tuning sederhana pada hiperparameter utama agar performa model menjadi lebih optimal. Model yang telah dilatih kemudian saya evaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu yang pertama akurasi, precision, recall, F1 score makro, serta confusion matrix. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, saya menganalisis performa kedua model dengan mengutamakan F1 score sebagai acuan utama dan mengidentifikasi fitur-fitur penting menggunakan future importance dari random forest. Pada soal ketiga, kami mengerjakan clustering menggunakan dataset kartu kredit. Tahap pra-pemrosesan saya kerjakan dengan menghapus kolom yang tidak relevan, menangani missing value, serta melakukan standarisasi fitur numerik. Setelah itu, saya menentukan jumlah klaster terbaik dengan menjalankan algoritma Cummings untuk beberapa nilai klaster dan menghitung Silhouette score. Dengan jumlah klaster terpilih, saya membentuk klaster menggunakan algoritma Cummings dan menambahkan label klaster dalam dataset. Hasil clustering kemudian saya visualisasikan menggunakan metode PCA agar pola klaster dapat dilihat dalam 2 dimensi. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil clustering, di mana saya menjelaskan karakteristik setiap klaster serta menentukan klaster yang paling berisiko dan paling menguntungkan dari sudut pandang bank. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Data Science, kami telah menerapkan metode data science pada 3 permasalahan utama, yaitu regresi, klasifikasi, dan clustering melalui tahap pra-pemrosesan data, pemodelan, serta evaluasi hasil.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu memberikan prediksi dan pengelompokan data sesuai tujuan analisis, serta membantu memahami pola dan karakteristik data. Melalui tugas ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan konsep data science secara praktis dan terstruktur. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.